Ready ya? Ready ya? Ready. Judulnya apa? Apa ya kita gini sekarang? Halo teman-teman, balik lagi di video berikutnya tentang sesi Creator Room, ngobrol soal fotografi. Nah sekarang nih makin menarik bahasan kita tentang fotografi. Sekarang ini sesi tentang proses kreatif motret pre-wedding, dan kebetulan narasumber kita kali ini adalah pelaku foto pre-wedding yang dia cuma motret pre-wed ya. Iya. Itu makanya kalau misalnya dia konsisten dengan motret pre-wed, dia nggak motret wedding. Ya, wedding sih beberapa. Selektif banget. Wedding beberapa. Yang mau nonton, yang mau terus pengen tahu tentang bahasan obrolan ini, ya kita mulai aja. Sekarang tuh kita bongkar ini ya, isi kepalanya Kimo. Nah, bedah. Kita bedah. Oke. Ini nama panggungnya Kimo. Halo teman-teman, nama Kimo. Nggak usah nyebutin nama asli ya. Sama aja ya. Itu rahasia beberapa orang doang kok. Nama panggungnya Kimo, dia spesialis pelaku fotografi pre-wedding. Kita pengen tahu proses kreatifnya beliau hingga memutuskan untuk konsisten di satu jalur fotografi. Ya, yang udah kita bahas di video sebelumnya itu tentang dokumenter. Nah ini juga salah satu genre atau fotografi yang sifatnya dokumenter. Dokumenter juga. Dokumenter. Ya. Dokumentasi lah bahasa Indonesianya mah. Ya. Ya, dokumentasi lah, betul. Silakan. Oke. Iya. Jadi kalau banyak iklan nggak apa-apa ya, karena kita numpang di kafe. Gitu ya. Sok enggak. Nah, kita mulai nih ya. Jadi begini, kenapa nih ya jadi yang tersangkanya ini sekarang? Iya. Ini Kimo gitu kan, akhirnya terpilih dan kita berpikir wah ini mesti yang dikorek ini mesti kayaknya ini Kimo nih asik nih gitu kan. Seperti mana begini gitu. Ini pendapat pribadi lah ya gitu. Ini Kimo itu kalau berkomunikasi visual lewat IG-nya dengan konten feed-nya, story-nya kayak gitu tuh apa ya, liar, nakal gitu kan, visualnya gitu kan. Yang dia tawarkan itu udah beyond lagi, bukan sebatas yang kebanyakan ya orang lakukan ya, yang beauty, yang indah, yang sempurna, yang ideal kayak gitu. Tapi dengan konten yang dia angkat gitu. Ini menurut aku ya sesuatu yang nggak biasa gitu kan. Orang mungkin jarang lakukan dan dia berani untuk itu. Iya. Betul ya, satu kan gitu. Dan ya ini gitu. Mungkin ya bukan mungkin, ini pastinya mungkin ya bisa dibilang strateginya Kimo juga untuk beda dengan yang lain. Gitu kan ya gitu. Tapi gini, yang menariknya itu gini, beda tapi bukan aneh gitu. Bukan hanya sebatas bedanya itu karena aneh gitu kan ya. Nggak biasa tuh kan, tapi begini. Dengan cara dia berkomunikasi visual itu ya di feed di IG-nya ya gitu. Bahwa dia tuh kita bisa baca, dia tuh paham gitu dengan apa yang dia buat itu kan. Jadi dia bisa mengkomunikasikan itu dengan baik ya. Nah aku tuh yakin dia pasti paham, makanya kita undang. Kalau nggak paham sampai di sini aja kan. Itu tuh masalahnya ya. Bukan. Apa yang bisa digali kan benar ya. Bukan kayak tren yang dipaksa-paksakan. Nah, Iya, gitu. betul. Itu dia gitu kan. Nah, nanti nih ya teman-teman, nanti kita korek. Jadi begini. Kita tuh pengen tahu ya. Jadi dari yang awal aja gitu. Kimo ya gitu ya menentukan bahwa jalan hidup ya, maksudnya mulai dari start awal sampai titik pencapaian sekarang itu, dan itu menentukan gue jadi fotografer ya, terus spesifik gue akan garap pre-wedding gitu kan ya, itu lebih ke start positioningnya gitu kan ya, terus
kamu yakin gitu bahwa kamu tuh punya unique selling point gitu kan, dan akhirnya terus ya berjalan ya, sampai pencapaian visual yang seperti sekarang. Iya. Proses coba apa yang bisa mau ceritain dari awalnya? Dari awal lah ya. Ini maksudnya gini, edukasi buat teman-teman nih yang baru akan mulai gitu kan ya. Balik lagi kan, sepakat nggak kalau nggak cuma hanya skill gitu? Sepakat. Mental oke. Oke. Nah, terus pengalaman ya? Iya, pengalaman pasti. Terus wawasan pasti juga. Nah, coba Kimo. Dari awal nih ya. Iya, siap. Siko yang ngadang-ngadang gitu. Sebenarnya kalau misalkan menurut Kimo sih, kalau fotografi ya, Kimo kalau bisa jadi menentukan jadi fotografer pre-wed itu berawal dari hobi awalnya kan, hobi. Nah sebenarnya Kimo, latar belakang Kimo juga, Kimo lulusan dari universitas swasta di Bandung yang kebetulan jurusannya jurusan seni juga. Nah gitu. Fotografi kan? Fotografi juga. Akademisi foto. Akademi, produk sekolahan. Tapi untuk awalan sebenarnya Kimo Lulus ya atau lolos? lulus Lolos dengan memuaskan. lulus Tamat ya? Tamat. Alhamdulillah tamat. Tamat kuliahnya bukan tamat semangat ya. Tamat kuliah. Tamat kuliah. Awalnya Kimo sebenarnya masuk fotografi juga bukan karena keinginan Kimo awalnya. Sebenarnya Kimo dulu pengen masuk kuliah tuh malah bukan jurusan yang fotografi, malah lebih ke pendidikan geografi awalnya. Mulia sekali ya. Geografi kan. Cuma karena nggak masuk, nah di situ pernah tuh sempat setahun kerja dulu. Kimo tuh kerja dulu, ya kerjalah di kafe-kafe gitu kan setahun. Nah ada keluarga teteh nih, teteh bilang gitu kan, kenapa kamu nggak kembangkan lagi aja hobi kamu, kan? Kembangkan lagi dalam artian, maksudnya gimana nih kembangkan dalam artian kayak gimana? Ya kenapa kamu nggak masuk ke dalam dunianya, maksudnya kan ke teoritisnya gitu kan, ke kuliahnya lah kalau masa. Emang ada gitu kan kuliah fotografi, yang Kimo tahu kuliah fotografi itu ada satu di Indonesia ya, di ISI. Yang Kimo tahu kan, ternyata ada beberapa banyak waktu Kimo searching juga kan. Nah apa salahnya lah Kimo coba untuk di situ kan, ya karena dukungan dari keluarga gitu kan, dari mama sama papa sama adik sama teteh gitu kan. Ya udahlah terjun ke fotografi aja gitu kan, lebih dikembangkan lagi katanya kan gitu. Nah cuman untuk Kimo pribadi keluarga, kalau Kimo itu nggak ada dari keluarga itu nggak ada yang masuk ke unsur seni. Jadi nggak ada ya bener-bener pendidikan lah ya. Kayak mama Kimo kan dia lebih ke pendidikan juga, papa Kimo lebih ke pendidikan juga, teteh sama adik pendidikan juga. Cuman ya mama lebih hobinya nyanyi kayak gitu kan. Nah, gitu. Nah pernah tuh dari keluarga tuh bilang katanya, kamu tuh beda. Maksudnya kamu tuh ya kamu punya pandangan tersendiri gitu kan. Kalau kita di sini kita banyaknya pendidikan. Nah kalau kamu tuh lebih ke seni. Apa salahnya kita lebih kembangkan lagi lah seni kamu gitu kan. Jadi di keluarga kita tuh pasti jadi bahwa kamu tuh seni gitu kan di situ. Nah dari situ Kimo masuk kuliah. Nah awalnya satu hal yang Kimo nggak mau, yang paling dihindari dari fotografi, matematika. Sarwa pisan. Iya kan, matematika kan. Cuman ternyata di fotografi juga ada matematika. Ya kan kayak kita rumus-rumus kan, ya, itu f-stop gitu kayak ya. gitu kan. Ya, Nah ya, dari ya. situ kan itu ada rumus-rumusnya itu kan. Ya. Ternyata fotografi itu tidak seperti apa yang Kimo bayangkan. Oh, fotografi itu mudah ya. Ternyata enggak loh. Ternyata enggak. Kalau misalkan di kampus Kimo dulu itu ada kita belajar dari belum teknisnya dulu. Jadi ke teknisnya dulu. Kimo lebih ke kayak sejarah historial fotografi itu dari awal kamera obscura gitu kan. Nah, belajar sampai dari kamera obscura sampai ke zaman digital sekarang. Nah, di situ dari wawasan historial fotografi, terus masuk ke filsafat seni, masuk ke filsafat seni, ya tentang filsafat lah ya, Romawi kuno kayak gitu kan. Nah, dari situ ternyata ada pelajaran yang paling Kimo paling Kimo susah. Pakai kamar gelap. Kamar gelap ya. Kamar gelap gimana kan ya kalau misalkan cetak kan itu kan paling susah. Nah, oke dari situ ya wawasan masuk ke teknis kayak teknis fotografi kayak gitulah ya, fotografi dasar 1, 2 ya oke lah itu biasa aja lah, semua juga bisa kan ya. Nah ada satu yang bikin Kimo suka di fotografi itu di kampus tuh, mata kuliah tentang psikologi persepsi. Bukan fotografinya ya? Iya, psikologi persepsi gitu kan. Nah, Kimo juga sempat nanya nih kenapa ada psikologi gitu kan? Ya kan fotografi kan. Nah, ternyata digali psikologi ini tuh masuk ternyata di bidang fotografi juga. Gitu loh.
psikologi persepsi itu. Nah, psikologi persepsi ini menentukan untuk kalian nanti terjun di lapangan, biasanya kayak gitu. Nah, misalkan ya kalian menganalisa nih ya, kalian menganalisa tentang karakter-karakter orang mungkin nanti di lapangan seperti apa, kayak misalkan karakter klien, terus karakter teman-teman kalian di lapangan juga nih. Kalau misalkan kalian punya tim gitu, Om ya, punya tim, ya kalian bisa juga nih menganalisa psikologi mereka gitu loh. Nah dari situ Kimo paling suka di fotografi itu psikologi persepsinya. Nah dari situ. Nah terus Kimo lulus tahun 2019 kemarin. Lulus 2019 kemarin ya kehitung Kimo mahasiswa abadi dulu. Mahasiswa abadi. Termasuk dulu kan 5 tahun, 6 tahun lah, 6 tahun. 13, 14, ya 6 tahun kan. Nah dari situ Kimo sebenarnya Kimo juga awalnya masuk perweddingan gitu kan. Perweddingan tuh karena bukan apa ya? Karena bukan keinginan sih awalnya tuh. Karena bukan keinginan. Cuma Kimo penasaran. Lebih ke penasaran ya. Fotografi pernikahan tuh apa sih gitu kan. Kimo penasaran. Ya Kimo taunya fotografi pernikahan kan cuma dokumentasi, kenangan gitu kan. Kenangan orang yang kita abadikan. Nah, masuk ke dalam unsur satu frame gitu kan, dan beberapa frame jadi unsur cerita juga. Nah, ternyata yang Kimo gali di perweddingan tuh kayaknya ada hal yang menarik yang bisa untuk diangkat. Kalau menurut Kimo di perweddingan tuh ya, misalkan ya, kalau Kimo sih ambilnya prewed gitu kan, paling banyak Kimo prewed. Gitu. Kenapa Kimo ngambil prewed? Karena prewed tuh ada di mana kalian harus ikut ke dalam karakter klien dari situ. Kalau Kimo pribadi, pandangan Kimo Kimo pribadi, ya. Sebagai fotografer ya kita harus tahu nih misalkan karakter mereka seperti apa, kita masuk ke karakter mereka. Kita harus tahu nih karakter mereka seperti apa gitu kan, kesukaan mereka seperti apa, kisah jalan cinta mereka seperti apa. Nah Kimo masuk ke sana dengan cara bagaimana? Ya dengan cara wawancara lah, ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng dari situ. Nah kenapa Kimo lebih suka di bidang fotografi pernikahan? Karena itu unsur barusan itu Om. Karena ya Kimo pengen tahu lah pengalaman kisah jalan mereka itu seperti apa. Nah makanya Kimo dokumentasikan lewat satu foto, lewat satu frame ya yang disebut fotografi prewed itu loh. Nah terus yang menurut Kimo foto prewed itu foto yang benar-benar bertantang, tantangan menurut Kimo pribadi. Tantangannya seperti apa? Kadang nih ya, ada beberapa klien dia pengen tempat-tempatnya yang bagus gitu kan, bener nggak? Yang bagus, estetis gitu kan. Tapi di fotografi prewed ini, Kimo lebih menarik kalau misalkan masuk ke dalam lingkungan yang bener-bener lingkungan di sekitar kita. Daily life lah ya. Real life. Jalanan, kan? Jalanan pasar, terus kebun binatang, gitu. terus sungai Cikapundung gitu kan. Nah, apa salahnya sih kalau misalkan kita coba nih, kita dalemin gitu. Nah, Kimo lebih suka dengan si tema-tema seperti itu, lingkungan real life kita. Nah, dari situ Kimo lebih sukanya. Kalau misalkan klien-klien kan paling banyak itu foto-fotonya pas, minta fotonya kayak yang di natur gitu kan. Ya itu mah pasti kan ya. Paling Kimo lebih suka tuh condong bahwa si prewed itu di tempat-tempat jalanan kayak kita. Kayak misalkan tempat-tempat kayak gini. Kimo lebih seneng dari situ. Nah, di fotografi prewedding itu ada rasa sama cerita. Maksudnya rasa yang bener-bener ya kayak mereka nih, kayak kalau kapal gitu ya. Kapal identik sama apa sih? Berdua kan? Cowok sama cewek gitu kan, ya kan? Berdua lah kalau kapal. Ada rasa kan? Maksudnya rasa kebersamaan dia gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Ya itu ya kita visualkan, maksudnya visualnya benar-benar kita abadikan gitu loh, misalkan di fotografi wedding tuh. Nah, dan ada ceritanya juga, maksudnya ceritanya ya kita bisa gali dari cerita-cerita mereka nih, hal-hal kecil mereka tentang mereka. Mungkin di suatu hubungan kan ada perjalanannya, bener nggak? Ada PDKT gitu kan, terus waktu kita jadian mungkin ada masalah nih, ada dropnya, terus ada balikannya, ada sampai ke titik di mana dia benar-benar sah mengikat janji. Nah dari situ ceritanya kan. Nah fotografi pernikahan tuh ada ceritanya juga di situ. Makanya Kimo lebih suka. Makanya Kimo mencetuskan bahwa Kimo lebih suka fotografi dulu. Gitu. Menarik. Sebenarnya dari bahasan video kita sebelumnya tentang dokumenter, menguak cerita dari
dari suatu kegiatan atau spesifiknya menguak cerita dari orang, proses perjalanan cintanya mereka gitu ya, diceritakan secara visual. Ya, Betul. Nah, Kimo sebenarnya kan riset ya. Ya. Menggali betul. Analisa gitu kan dengan simple ya sebenarnya ngobrol gitu ketemu kan. apa gitu Kita kan. sharing-sharing lah kayak Ya. teman-teman kita sendiri Nah, gitu. gitu. Lebih ke riset sih ya, jalan-jalan mereka seperti apa gitu kan, pengalaman hidup dia seperti apa. Awal misalkan mereka ketemu tuh bagaimana, itu kan ada cara dan prosesnya juga. Nah dari situ Om digali lagi, makanya masuklah ke dalam satu frame ini, fotografi pribadi ini. Nah diceritakanlah sama kita perjalanan mereka dari titik nol sampai titik akhir seperti apa gitu. Nah, proses kreatif nih, dari mulai pembedahan, ngeriset alanya Kimo itu wawancara si klien, suka dukanya, perjalanannya, mungkin naik turunnya, sampai akhirnya dapat Kimo sudah merangkul cerita dari si couple ini sampai akhirnya menjadi visual yang dikonsepkan sama Kimo itu. Stepnya gimana? Kalau misalkan Kimo pribadi sih, pertama dari karakter mereka dulu ya, karakter mereka nih. Kimo udah riset, analisa, dapat kesimpulan seperti apa. Nah Kimo masuk ke dalam konsepnya seperti apa nih, yang misalkan mereka cocok untuk sesuai sama karakter dia gitu kan. Kalau misalkan ya kadang kan kalau misalkan sifat orang kan berbeda-beda ya. Sifat ada yang pendiam, ada yang benar-benar dia ceria gitu kan. Ada yang dia agak lebih keserius gitu kan. Nah, kalau Kimo pribadi ya Kimo combine nih, misalkan nih kalau misalkan karakter mereka ceria, ini aja ke tempat yang benar-benar temanya tema ceria nih, seperti apa gitu loh. Jadi tidak melulu harus ke tempat-tempat yang bagus, enggak sih kalau Kimo pribadi. Jadi Kimo ambil sesuai sama karakter mereka. Gitu. Kadang nih ada beberapa klien yang dia minta, Mas saya minta tempat di sini. Oke, enggak apa-apa. Kimo ikutin. Cuman kalau Kimo pribadi, idealnya Kimo ada satu di mana tempat yang harus ada pakai Kimo gitu loh. Jadi gimana? Misalkan gini ya udah Kak, misalkan banyak nih klien pengen di tempat-tempat yang outdoor lah ya. Nah Kimo juga oke outdoor, tapi sesuai sama keinginan Kimo. Nah mereka mau ngasih sih kayak gitu loh kalau Kimo. Jadi kalau visual Kimo kan kenapa seperti itu ya, karena yang menentukan lokasi kedua itu Kimo juga gitu loh. Nah, menariknya sekarang bersinggungan dengan foto pre-wed itu bagian dari foto komersial sesuai dengan permintaan klien. Tapi ada menarik tentang idealismenya, sentuhannya Kimo sebagai si fotografer, gimana cara mengkombinasikan antara keinginan klien dengan dan apa yang Kimo mau gitu. Kombinasi ya? Iya, di sini jadi kamu tuh bisa memanage gitu loh. Kita ya gitu, kan bisa dibilang ya apa ya? Ini kalau udah ngomongin visual ya berkesenian visual gitu, di sini ada ego, ada idealisme. Iya, betul. Ya, tapi nanti kan sebenarnya kita sadar dari awal sebenarnya bahwa ini nanti baliknya itu bukan buat kita loh, tapi buat mereka. Ke kita mah jadi cuan gitu kan? Iya, betul. Nah, gitu kan? Kamu bisa mengorientasikan diri ya, menentukan sikap itu untuk berdamai dengan ini, akhirnya dapat goals seperti itu gitu kan? Nah itu tuh gimana gitu? Ininya apa ya, bisa dibilang apa, kiat-kiatnya ya. Kalau Kimo sih kenapa visual Kimo seperti itu, ya itu karena idealis awal Kimo. Idealis Kimo. Nah, mungkin mereka dari mereka klien ya, dia suka dengan idealisnya Kimo. Dia suka kan. Tapi untuk awalan kenapa Kimo seperti ini dulu, karena Kimo ingin mencoba untuk awalan dulu sebelum jadi karakter Kimo sekarang ini. Cek ombak tuh kan. Kimo pengen. Karena jenuh mungkin Om ya, karena jenuh ya riset gitu lagi, riset lagi kan. Ini teh kenapa gitu ya, ini tuh ya visual tuh gini-gini aja gitu loh. Ini permintaan klien, dia pengen tempat-tempat yang benar-benar bagus gitu kan ya, pakai gaun-gaun terus ya kalau misalkan dalam unsur yang misalkan unsur kayak kebersamaan ya kayak pegangan tangan is oke itu kan ya, pasti di kapal juga pasti ada pegangan tangan terus kan ya, terus ketawa-ketawa saling tatap. Cuman Kimo tuh berawal dari satu titik jenuh di mana Kimo bilang bahwa foto-foto Kimo gini-gini aja gitu loh. Makanya Kimo riset nih, maksudnya riset tuh udahlah Kimo nih lagi suka ke bidang fotografi lain, misalkan cuma nih kayak misalkan jalanan street gitu kan, street fotografi. Nah terus lebih ke ya landscape fotografi gitu kan. Nah ternyata
Kimo analisa, nah Kimo masukkan juga maksudnya dari apa sih, dari hobi Kimo yang lain, Kimo paduin aja nih, masukin si couple ini, si foto pribadi ini ke dalam si unsurnya fotografi yang baru. Makanya dari situ kalau Kimo gitu. risetnya dari situ. Soalnya kan dari kebosanan itu mungkin ya Om ya, Kimo tuh pengen jadi pengen ada ini gimana nih, misalkan Kimo di atas limit nih, udah di garis limit nih. Bagaimana caranya harus nembus, harus ngedobrak tuh si limitnya tuh. Ini kita masih belum ketemu. Nah, masanya belum ketemu tuh ya Kimo riset juga nih. Terus ya sharing-sharing nih sama mentor, terus kan sama teman-teman, sama dosen-dosen Kimo gitu kan. Malah mereka yang dominan bilang, jadi apa adanya kamu aja mau. Kalau misalkan kamu suka kayak gini, suka dengan kamu suka di bidang ini, terus aja, terus kembangkan dari situ. Kamu riset lagi nih, kesukaan kamu tuh apa sih di bidang fotografi? Kenapa kamu nggak mengkombinasikan saja? Nah dari situ mengkombinasikan saja, misalkan dari fotografi ini sama fotografi ini gitu kan. Nah dari kejenuhan itu Kimo pengen lebih masuk, untuk awalnya Kimo lebih membawa si couple itu ke dalam fotografi jalanan Om. Untuk awalnya fotografi jalanan. Nah fotografi jalanan lebih ke idealis Kimo, Nah kalau fotografi landscape rata-rata klien-klien Kimo dia pengennya tempat-tempat yang alam-alam gitu Om. Fotografi landscape. Jadi keinginan mereka sama keinginan Kimo itu ada. Makanya balik lagi dari lokasi pertama sama lokasi kedua. Lokasi pertama klien yang menentukan, lokasi kedua Kimo yang menentukan. Dari situ. Itu tips juga. Itu sebuah kombinasi komunikasi antara si klien keinginannya terpenuhi gitu kan, dan keinginan si fotografernya tidak terpenuhi. Yang gue sih bisa menyimpulkan pada akhirnya saat semuanya digabung, dikombin, mereka tuh akan menjadi satu kesatuan gitu ya. Betul. Satu cerita yang bikin idenya Kimo dan idenya mereka itu ngebaur jadi satu. Jadi nggak ada konflik. Nggak ada konflik. Iya. Intinya tuh keinginan mereka sama keinginan Kimo itu harus balance. Jadi harus benar-benar ini ya, kalau misalkan ibarat mah satu alur. Jadi ya benar-benar keterkaitan gitu kan. Oke, klien gitu kan, keinginan klien seperti ini, gitu Kimo ngikutin gitu kan. Tapi dengan akomodir kan. Nah, tapi dengan ketentuan ya lokasi kedua sesuai sama keinginan Kimo juga. Mereka nggak ACC, nggak apa-apa. Jadi ada pembanding, maksudnya pembanding di sini tuh ya. Kalian foto naturnya ada, foto jalanan juga ada, kayak gitu. Itu menarik. Nah, yang jadi lebih menarik menurut gue pribadi, kayak sekarang orang datang ke satu vendor fotografi, si A gitu, saat dia yang mementingkan cuan, tidak mementingkan identitas, yang akhirnya ya udah yang penting si klien masuk, gua fotoin sesuai keinginannya mereka, that's it. Jadinya akhirnya portfolionya belang dan gak konsisten. Betul. Kalau menurut Kimo itu kayak kesan memaksa, dipaksakan. Misalnya dipaksakan ya sesuai sama. Ini beda ya kalau misalkan idealis sama kebutuhan. Idealis sama egois itu beda. Iya betul. Misalkan ya Kimo nih pernah nih disinggung sama beberapa teman-teman kan, Mas Kimo lebih ngambil idealis atau egois? Karena kalau menurut Kimo idealis sama egois itu perbedaannya sedikit. Gitu loh. Kalau misalkan kalian ngambil egois, ya berarti kalian ngikutin mereka gitu kan. Kalau misalkan kalian ngambil idealis, sesuai sama aja. Nah, bagaimana caranya? Ya kita benar-benar ada power tersendiri dari kita nih, misalkan powernya si fotografer ini karakternya gini gitu kan. Nah, kalau Kimo pribadi sih, kalau misalkan menurut Kimo ya di fotografi untuk awalan, Kimo nggak ngambil cuan. Kalau Kimo tuh nggak ngambil cuan untuk awalan, masuk ke fotografi itu. Kimo tuh lebih ke kayak Kimo tuh ingin menyampaikan lah isi hati Kimo tuh seperti apa, gitu loh, ingin menyampaikan. Soalnya kalau misalkan jujur nih ya teman-teman, karena uang tuh pasti ngikutin kita, rezeki itu pasti ngikutin kita, serius. Rezeki itu pasti ngikutin kita. Semua kan dikasih porsi masing-masing kan sama Tuhan kan, gitu loh. Nah dari situ ya kita bisa tahu nih, misalkan kenapa kesan memaksa, ya karena itu mereka mungkin masuknya ke dalam egoisnya mereka itu tuh klien-klien, ya konsisten kayak barusan gitu kan. Jadi kelihatannya jomplang, gitu kan. Yang ini di mana, ini konsepnya apa. Kalau kita secara amati, ya kesannya juga kalau bahasa Sunda mah amburadul gitu kan, acak-acakan, gitu.
gitu loh. Ya, Oke. ya sebenarnya dalam bisnis fotografi pre-wed orang-orang kayak Kimo sebenarnya ya orang yang punya mental berani untuk muncul beda dari yang lain. Karena pada umumnya sesuai permintaan klien yang pada akhirnya ya sekarang kalau misalnya teman-teman mau lihat Instagramnya Kimo itu tuh konsisten. Ya gue bisa menyimpulkan orang yang pengen difoto sama Kimo itu udah pasrah dengan konsepnya Kimo. Jadi bukan fotografernya yang pasrah dengan konsepnya klien. Ya yang tadi disebutin di awal antara komunikasi kombinasi antara si keinginan klien dan keinginan Kimo dikombin jadi Betul. jadi sebuah kolaborasi visual yang ya keren jadi. Nah dari situ ya kenapa kita kalau Kimo nih Om ya, Kimo kasih tips aja sih, maksudnya Kimo ketemu sama klien tuh tidak satu sekali aja, Kimo sampai 4 kali lah. Kenapa sampai 4 kali? Dari antara pertemuan kan kita bisa lebih dekat lagi nih, bener nggak? Kita bisa lebih, ceritanya lebih intim lagi gitu kan tentang ya lebih deep lagi kan gitu kan ya. Kalau misalkan kalian udah banyak sering ketemu ya nanti kesannya ke depannya nggak akan canggung nih waktu eksekusi foto. Dari situ dari bukan menganggap fotografer lah jadi udah dianggap temen lah gitu kan. Kita mah temen nongkrong cair lah ini. Nah dari situ dari jadi nggak ada batasan lah Om antara klien nih sama Kimo. Malah kalau Kimo tuh menganggap mereka nih ya menganggap mereka tuh teman-teman Kimo gitu. Ya udah gitu kan menganggap teman-teman ya. Bedalah antara kalau misalkan ini ya kalau misalkan misalkan kita batasi pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar kita harus benar waspadai. Kalau misalkan ada batasan itu. Nah, kalau Kimo kenapa dirangkul jadi teman? Ya Kimo pengen tahu nih lebih dalam, lebih deep gitu kan. Lebih deep keinginan mereka seperti apa gitu kan. Dari misalkan hal simpelnya aja tentang kayak arti-arti warna. Kesukaan mereka apa warnanya nih? Nah, misalkan ya warna itu seperti apa. Nah, dari kesukaan mereka juga kita nanti bisa penentuan outfit juga. Dari situ. Wardrobe ya, gitu kan. Nah, terus kombinasikan sama antar yang di lokasi. Takutnya kan nanti kalau misalkan mereka tidak tahu apa-apa, kesannya dengan lokasi bakal nabrak. Gitu loh. Jadi enggak bener-bener enggak nyatu lah dengan si lokasi itu gitu loh. Makanya kenapa Kimo intinya lebih didominasi paling penting wawancara karena ya pengen kedepannya juga bener-bener kamu pengen hasil sempurna gitu kan ya gue juga pengen hasil sempurna gitu loh. Jadi ya udah apa salahnya kita kombinasi aja nih keinginan kalian sama keinginan Kimo dari situ. Oh iya Mas Kimo. Nah dari situ rata-rata sih kalau klien Kimo udah pasrah aja sih Om. Maksudnya udah pasrah ya pokoknya kesannya gini gue percaya sama lu gitu aja. Klien-klien tuh memang awalnya mungkin memang ya mereka sudah suka gitu. Iya dari awal mereka dengan visualnya Kimo itu kan ya gitu. Ya itu tadi itu bisa seperti itu karena itu tadi kan ya berkomunikasi visualnya itu kan ya kali media Instagram itu sebagai media sebagai sarananya Kimo berkomunikasi dengan followers-followersnya gitu kan ya gitu bahwa apa sih yang ada di kepalanya ya apa sih gitu kan yang ada di kepalanya Kimo kan gitu kan. Lalu saya pikir juga bukannya visual, tekstual ya, bikin caption, bikin hashtag. Nah itu tuh benar-benar aku bilang menyentuh banget nih kita ini nggak jauh dari humanity lah ya. Iya betul. Memanusiakan manusia. Nah kira seperti itu kan ya. Jadi memang kerasa banget gitu sentuhannya itu tuh gitu. Jujurnya kalau aku bilang ya itu memang ini memang ceritanya jujur terus jadi variatif karena balik lagi orang kan beda-beda ya betul karakter mereka beda-beda dari cara jalan pegangan senyum jangan hal kecil aja komunikasi juga kan itu caranya ada berbeda-beda kan karakter orang seperti itu. Ada satu pertanyaan menarik lagi sih yang tadinya hobi kan tadi Kimo bilang hobi motret yang pada akhirnya sekarang jadi pekerjaan rutinitas dilakukan berulang-ulang. Gimana cara maintain mood, emosinya Kimo supaya visualnya tetap konsisten seperti itu? Nah, simple sih. Kalian cinta fotografi nggak? Passion. Betul nggak? Iya. Kalau Kimo sih gitu. Kalian cinta fotografi nggak? Kayak ibarat ya kalian punya pasangan hidup. Kalian nih benar-benar cintai pasangan kalian gitu kan.
sebagaimanapun kalian mereka ganti pakaian terus ganti gaya rambut ya kalian kalau misalkan mencintai dia ya sudah nggak ada kata bosen dan membosankan gitu nggak akan ada. Makanya lebih kalian benar cinta fotografi apa enggak? Apa karena kalian hanya butuh saja? Pertama ya butuh cuan mungkin. Kalau Kimo pribadi lebih mencintai, maksudnya mencintai itu ya tanpa fotografi itu ya bukan. Jadi kalau menurut Kimo ya pandangan Kimo ya nggak tahu nih pandangan teman-teman. Kalau menurut Kimo ya, Kimo tanpa fotografi itu hampa. Jadi bener maksudnya ya karena kan berawal dari hobi ya. Jadi ediknya Kimo tuh dulu ya motret gitu kan, motretnya hal-hal kecil lah, motret kayak misalkan daun, dipotret, semut dipotret. Dari situlah intinya kalian mencintai fotografi apa enggak? Nah dari situ intinya simpel aja, cinta sama fotografi. Kalau misalkan kalian cinta sama fotografi, nanti mood kalian juga bakal terus konsisten seperti itu, gitu loh. Iya gitu. Misalkan betul dasarnya itu. Dan kadang ada beberapa kayak misalkan konsep nih ya. Kalau misalkan di perweddingan pasti tidak jauh sama konsep. Tapi dengan lokasi yang benar-benar kita gambling nih, nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Apakah nanti dia hujan? Apakah nanti cerah? Kalau misalkan seandainya kita di konsepnya bakal cerah dan ternyata di lokasinya ternyata hujan. Itu kalau Kimo pribadi paksakan aja, maksudnya paksakan aja tuh ya udah kalau misalkan kita mau hujan-hujanan ya hujan-hujanan gitu kan, tapi kita dengan tetap nih dalam cerita mereka gitu, gitu. dengan tetap cerita mereka aja. Tadi ada cerita ini berawal dari hobi bisa dikatakan gitu karena mungkin kata kita ngerasa gitu kita punya potensi, kita bisa dan dari itu kita bisa motret gitu kan ya, tapi ini sekarang sudah pastinya mungkin nanti ada pergeseran nih karena kita sudah masuk ke komersial gitu kan. Betul. Nah, profesionalisme kan. Betul. Ya, itu mungkin tadi salah satu contoh gitu kan ya. Yang namanya apa ya bentukan dulu kita profesional, ya nggak ada alasan kita blocking apa gitu karena gara-gara cuaca berubah belum bisa mikir apa ya kayak gitu. Tapi nggak kan kita tetap. Nah itu akhirnya balik lagi ya bagaimana kita mengorientasikan diri ya. Iya betul, mengkondisikan diri aja sih sebenarnya. Iya. Dari video sebelumnya yang bisa dipelajari adalah merubah mindset. Betul. Nah, mindset ya. Soalnya kalau misalnya ya kita sendiri pasti mengalami ya di proses pembelajaran fotografi yang ada masanya kita perfect banget motret pre-wed, pas sunset atau pas sunrise gitu, ngejar momen indahnya background sama indahnya momen pasangan itu saat mendung. Ya pasti kan gitu. Mood kan itu kan tentang mood kan. Mood dia turun kan pasti. Mood turun nanti ke eksekusi juga bakal ya kacau gitu kan. Iya betul. Ada defense antara defense itu benar. Antara keinginan yang udah kita rencanain, planningin, cuaca berkehendak lain gitu. Karena cuaca kan gambling ya. Kita kan bisa prediksi gitu kayak. Pada akhirnya kita harus sekreatif mungkin untuk tetap menjaga kestabilan mood itu, ngegeserin konsep misalnya, atau apapun lah. Tapi tetap rootnya akarnya itu kan tetap dapat ya gitu. Iya, betul. Balik lagi soal ini couple relationship ya mereka akan menikah, mereka punya ikatan emosi atau segala macam. Nah gini, ini satu lagi gitu ya ada penilaian begini lah ya. Ini maksudnya penilaian pribadi juga. Jadi Kimo tuh motret di mana aja asik. Nah ini yang mau digali itu begini, bagaimana dia tuh merespon ruang itu, cara pandang kamu dan cara pikir kamu pada saat kamu di lokasi gitu kan. Sudah apa sih yang kamu lihat? Ada kualitas apa gitu? Coba. Jadi kan, ya sorry ini bukan menjudge ya. Pada umumnya kan pasti, apalagi kalau klien ingin ya di tempat yang anu soalnya hype, orang sering di sana apa kayak gimana gitu karena ya itu tadi suguhan ya, betul suguhan. Orang-orang kan menyuguhkannya itu tapi kamu tuh berani untuk tidak itu gitu kan ya, pembuktian kan ya di pasar mana gitu itu terjadi. Nah ini pasti aku pikir ini ada mind shifting lah, jadi ada harus ada yang di ini ya gitu. Nah bagaimana kamu gitu mengolah itu? Ini yakin ini kita bicara soal itu ya. Cara pandang, cara pikir lo merespon ruang itu kan ya. Akhirnya itu memang benar kejadian. Ya asik aja, keren aja, bahkan bisa malah jadi apik misalnya kayak gitu kan. Padahal mungkin kan tempatnya
gitu kan. Kalau kita ngomongin tanda kutip ya estetika ya kayak Iya, kan iya. yang identik dengan rapi, sempurna, indah apa kayak gitu kan. Gitu kan, tapi kamu ini ada apa ya? Ada estetika yang lain ya sebetulnya yang bisa Betul. diangkat. Ceritain. Ini udah mulai bongkar nih. Siap. Heeh. Sebenarnya simpel sih. Kalau Kimo sih berpandangan gini ya, Om. Makhluk hidup yang ada di dunia ini itu adalah benda seni. Benda seni. Kita manusia lah, jangan jauh-jauh nih manusia nih. Kita tuh benda seni juga nih. Seni ciptaan dari Tuhan. Bener nggak? Tapi dalam proses orang tua kita, titipan dari Tuhan, bentuknya Tuhan seperti apa dari Tuhan masuk ke dalam ibu kita nih. Terus lahir kita jadi bener-bener benda seni juga. Jangan jauh-jauh. Kenapa di semua dunia itu ada benda seni? Nah, di dalam benda seni itu ada unsur seninya juga. Kalau misalkan ya, jangan jauh-jauh nih, garis. Bener kan? Garis unsur seni kan. Titik itu unsurnya juga kan. Pertemuan antara titik-titik sama titik itu jadi garis. Bener kan? Nah, pertemuan garis-garis sama garis itu jadi bentuk. Nah, dari pertemuan bentuk sama bentuk jadi sebentuk itu jadi bidang, pola. gitu, Bener nggak? bidang gitu ya. Nah, dari situ jadi semua kalau misalkan Kimo pribadi di dunia itu aja, semua dunia di dunia gitu ya, itu ada benda seni semua. Unsur seninya juga ada di sini. Gitu. Nah, misalkan Sip. nah, kenapa Kimo lebih condongnya nih Om ya, lebih suka ambil kayak di pasar. Karena kan di pasar kalau menurut Kimo nih lebih banyak unsur seninya. Unsur seni ya, lebih banyak gitu kan. Garis gitu kan ya. Pasar, perspektif gitu kan. Terus pola, tekstur gitu kan. Nah, ya Kimo lebih condongnya sih lebih sukanya ya kayak gitu loh, yang lebih ke unsur-unsur seni. Maksudnya ya di pasar tuh banyak nih unsur seninya gitu kan. Ternyata ya bukan dari momen saja ya. Kalau momen kan karena mungkin karena geraknya manusia. Bener kan, momen tuh geraknya manusia kan. Nah, kalau misalkan benda seni itu benda yang benar-benar diam. Tapi bagaimana caranya? Misalkan mereka tuh benar-benar ada dalam pikiran kita. Kalau menurut Kimo tuh gitu. Maksudnya benda seni itu seperti ini. Ya kenapa ambil jangan jauh ya di pasar gitu kan ya. Kayak pasar-pasar ya kita bisa lihat nih deretan-deretan ikan asin. Itu kan kalau misalkan kita lihat itu wih menarik ini kan. Maksudnya bukannya kalau Kimo nggak pernah bilang bagus. Kalau Kimo malah Kimo lebih bilangnya menarik. Kalau Kimo tuh. Kenapa bilang menarik ya karena deretan-deretan itu kan membuat kalau misalkan dalam unsur estetika wah ini ya benar-benar memanjakan mata kita nih kalau misalkan deretan gitu. Nah, dari situ keseragaman pola. ini gitu kan. Nah, Makanya Ya, matanya sudah terlatih ke situ. nah itu. Nah, jadi ini apa ya kebuktian nih gitu. Jadi apa? Cara pandang ya gitu. Cara pandang. Akhirnya begini. Kimo itu sudah sampai jadi melihat sesuatu bukan hanya sebatas esensi dia itu sebagai kebendaan terus dengan labeling nama ya ini itu apa ini, tapi dia bisa lebih jauh lagi lebih dalam bahwa ada kualitas apa di situ itu tadi benar ya misalnya gitu yang namanya tekstur garis ya pola itu kan ada di itu tadi Kehidupan semua yang Kimo bilang tuh kalau semua benda itu benda seni karena ada unsur itu kan. Iya, betul. Ada elemen visual di situ. Ada elemen Bener? visual, Nah, betul. oke. Jangan jauh-jauh lah kita rambut truk berbuat dari apa kan? Kalau misalkan kita lihat unsur seninya kan rambut tuh helai-helai itu. Nah, itu. Helai itu kan garis. Nah. Benar kan? Iya. Nah, dari situ loh. Nah. Terus misalkan nih kita bikin hidung gitu kan. Hidung bentuknya seperti apa? Nah, bentuk Iya. kan. Hidung bentuknya seperti apa? Jangan jauh-jauh lah, kita juga kan benda seni. Gitu loh. Tapi seni ciptaan Tuhan. Nah, kalau misalkan kodrat manusia gitu kan ya. Nah, dari situ Om, jadi ada hal menarik loh yang bisa digali kalau misalkan di seluruh dunia ini. Makanya pasar, jalanan gitu kan. Itu ada hal menarik Om gitu loh. Maksudnya Kimo lebih ke aduh, jadi kayak misalkan edik lah. Maksudnya edik tuh pengen menggali lagi nih di sana tuh seperti apa. Nah, gitu. Kalau menurut benda seni kedua, kita bisa lebih kenal dengan orang-orang stranger. Kayak misalkan stranger nih, kalau di pasar-pasar kan, kita bisa lihat mimik-mimik muka mereka gitu kan. Ya, mereka kaget nih, lagi ada apa nih, jurnalis dari mana gitu. Nah, dari situ kan. Nah, itu kan kita bisa lebih dalam lagi lah ngobrol sama orang-orang baru gitu kan, tentang cerita ini kita lagi ngapain juga. Nah, ngobrol-ngobrol itu kan nanti kita bisa dalam bantu juga nih ke dalam satu visual kita. Bu kita ikut foto-foto gitu kan. Itu foto-foto barengan. Kayak gitu loh. Nah, ini nih Kak Agus. Jadi tadi ini filosofis memang ya. Tapi bener esensial banget lah ya gitu ya. Tadi yang Kimo bilang. Jadi makanya begitu kalau misalnya balik lagi kita ini sekarang pre-wedding ya gitu.
humanity yang kita foto tuh manusia. Tapi Manusia. kalau tadi berpikir bahwa hakikat kan akhirnya bahwa manusia itu udah ciptaan Tuhan. Makanya kalau kita perhatiin ya visual itu tuh visual Kimo tuh udah beyond, bukan lagi cerita soal pengantin yang cewek yang cantik, Iya. cowoknya ganteng, ideal apa segala Iya. macam. Ya, tapi kan itu ya karena tadi itu ya cara pandangnya dia itu gitu. Iya. Jadi udah lepas dari itu. Ya kan? Ya itu tadi ya, melihat dari apa ya, ada sudut pandang bahwa ini estetik tuh yang kayak gini Iya, gitu. betul. Iya kan, gitu kan. Nah, dengan begitu pun mungkin akhirnya kayak kita blocking, sorry ya, ya misalnya gitu. Bener nggak kalau kita bicara ngomong pre-wedding couple gitu kan, nggak ada yang ideal ya. Iya. Kalaupun ada jarang lah kayak gitu kan. Orang biasa kan mereka, bukan model lah gitu kan. Betul. Gitu kan. Betul. Nah, ini mungkin kalau punya cara pandang, cara pikiran seperti ini, jadi nggak mudah blocking. Iya. Acceptance penerimaan kita kan, Betul. ya. Gitu ya, gitu ya. Betul, iya. Nah, ya itu benar. Ini Terus keren sebenarnya. Terus gini sih kalau menurut Kimo ya, betul kayak tadi Iya. kan Kimo mau ini Om apa couple kan bukan model ya. Iya. Kalau Kimo sih lebih apa ya ke menganggap mereka nih. Coba kalian jangan anggap ada Kimo di situ. Nah, Gitu loh. oke. Kenapa gitu kan? Kadang kalau misalkan mereka nanti tanpa dibilang seperti itu mungkin mereka bakal gugup mungkin ya. Iya. Mereka bakal gugup. Iya. Nah, kalau Kimo sih lebih mengedukasinya. Ya kalian anggap aja Kimo nggak ada. Anggap aja nih Kimo sebagai makhluk astral gitu kan, makhluk yang nggak ada gitu kan. Jadi kalian cobain aja kalian seperti lagi jalan-jalan gitu kan, lagi menikmati nih kalian sama pasangan kalian gitu kan. Senatural kalian aja, maksudnya gitu loh. Senatural kalian aja. Kalau misalkan kalian nyaman seperti apa yang kalian inginkan, ya udah masuk ke dunia kalian seperti itu. Kimo juga masuk ke dalam dunia mereka. Itu loh di situ. Itu kan kayak jangan jauh-jauh lah. Pegangan jalan orang itu pasti beda-beda. Ada yang itu kan, ada yang gini gitu. Nah, mereka pun sama nih, ada titik yang bener-bener nyaman di antara mereka. Misalkan kalau menurut Kimo nih ya, pasangan ini nyamannya dia lagi pegangan tangan. Nah, gitu loh. Oh ini naturalnya dia. Nah gitu loh. Kita harus peka juga lah terhadap gesturil mereka seperti apa. Iya, gitu. Kalau Kimo sih nggak ada kesan memaksa ya, maksud memaksa tuh kayak kalian harus gini. Enggak sih. Iya. Kalau Kimo pribadi lebih ke ya udah ngalir aja nih. Kalau kalian nyaman seperti kalian ya udah gitu. Ya cuman balik lagi nih kalau misalkan keinginan mereka nih kayak request gitu ya. Mas saya pengen foto nih di sini, oke lah kita ikutin gitu kan. Cuman lebihnya kalau Kimo lebih ke naturalnya dia sih. Iya, gitu. Naturalnya mereka, gesturil mereka, cara ngobrol mereka, cara pandang mereka melihat si pasangannya seperti Iya, apa. Nah, Iya kalau benar Kimo, ya, gimana ya? Iya mereka menjadi mereka sendiri. mereka kan? sendiri gitu loh. Jadi nggak ada kesan yang Dan dipaksakan. aku pikir oke ya mungkin apa ya tadi kalau dibilang apa ya nakal apa itu manusiawi loh. Memang benar ada loh yang larinya kayak gitu, yang pegangannya kayak gitu Iya, kan ya. iya, betul. Ya balik lagi natural memang Natural. manusia gitu. Terus juga satu lagi gitu kalau ini kan Kimo bilang gitu dia apa ya dia tidak intervensi dan macam tapi dia yang masuk yang menyelami kan kayak gitu. Berarti kan pendekatannya itu impersonal gitu. Impersonal jadi bukan personal lebih memaksakan apa yang Kimo inginkan enggak, tapi justru Kimo yang lebih membuka diri ya untuk bisa merespon ya mereka bisa natural, bisa apa nih kayak gitu ya. Ya intinya itu sih kalau Kimo sama mereka tuh anggap aja Kimo itu nggak ada. Ya kalian misalkan ya kalian pacaran seperti apa gitu. Ya benar-benar natural lah ya kesannya. Nah, kalau Kimo sih lebih suka yang seperti itu. Kayak gitu loh. Maksudnya tentang gesturil gitu kan. Ya apa natural mereka aja. Misalkan mereka, Mas, aku pengen kayak gini gitu ya. Misalkan Kimo sering nanya nih biasanya kalau Kimo sering nanya. Apalagi cewek ya. Tapi ini kan cewek pengen main kelihatannya tuh pokoknya pengen kayak gini nggak akan kelihatan kayak gini gitu kan. Nah kalau Kimo pasti nanya dulu nih. Misalkan simple lah ke cewek. Biasanya cewek sih, kalau cowok mah enggak sih. Rata-rata cewek ya. Selfie bagusnya kanan apa kiri gitu loh. Ya misalkan kalau dia selfie-nya di kanan ya udah kita masuk aja nih ke kanan terus gitu. Jadi keinginan mereka ya juga kita ikutin lah. Tetap gitu ya. Terakomodir gitu. Ya, jadi saya bisa menyimpulkan kalau misalnya pengen visual yang konsisten, harus belajar menjadi makhluk astral. asli.
Ya, sistem pengambilan gambar proses berkaryanya Kimo kan berarti tidak direction, tidak mendirect mereka untuk pose. Iya kan. Malah jarang sih kalau Kimo. Enggak staging Nggak ya. staging sih. Oke. Kimo lebih kayak ya itulah jalan natural mereka gitu. Mungkin gini ya Kimo, mungkin directingnya lebih mengarahkan ya gitu. Mengarahkan. Tapi selebihnya betul. sudah Selebihnya ya gitu loh. Gitu kan ya. Lebih ke brief. Gitu Nah kan, itu ya. karena pertemuan Ya. dari Ya. awal pertemuan sama mereka dari situ. Oke. Gitu loh kurang lebih. Iya, menarik banget. Hmm. Ini pembahasan kalau misalnya nggak kita cut, ya, ini udah lebih dari 30 menit. Nanti orang yang nonton juga hadir, gitu ya. Kita sudahi aja. Aduh, sebenarnya masih banyak ya. Ini. Masih banyak sih sebenarnya. Masih banyak gitu. Sekarang begini deh, apa ya? Balik lagi tadi gitu kan, apa ya? Fitnya Kimo tuh apa ya? Beda dengan yang orang kebanyakan itu upload lah gitu kan ya. Terus visual dia tuh kan stand out ya. Aku lebih bilang itu mengganggu, bikin orang tuh memang stop by tapi bukan ngawur sih, bukan. Yeah. Karena itu balik lagi ini pembuktian ya bahwa visualnya seperti itu ya, latar belakang pemikiran pas segala macam tadi Kimo udah cerita kan, ya, kayak gitu. Nah terus gimana kiat-kiatnya untuk konsistensi kan gini, konsistensi itu kan kelihatan bagaimana kita memanage speed Betul, kan? betul. Ya gitu kan ya. Nah, itu tuh gimana Kimo? Bener nggak kalau misalnya nggak semua lo Instagramable ya foto private itu, tapi ada apa ya, kita harus benar-benar bisa memilih ya gitu. Demi tadi itu dia konsistensi. Belum lagi anaknya sekarang mungkin bisa swipe. Swipe ya betul lah. Ya kan? Nah, kita bisa ya benar. Slide ya gitu. Kita bisa bikin storytelling di situ. Storytelling ya. Ada cerita. Ada cerita. Gitu. Nah itu gimana tuh? Malah kalau Kimo nih ya, Kimo pandang nih ya. Kimo main Instagram tuh tahun 2013 Om. 2013 main Instagram. Malah sekarang fitur Instagram tuh lebih banyak dibanding yang sebelum-sebelumnya. Dulu pernah sempet nggak ada, dulu masih zaman Square. Oh iya. Iya. Masih zaman Awal Square 1:1 kan. Terus nggak ada slide, nggak ada sampai 10, nggak ada limit, jadi nggak ada sampai, kalau misalkan sekarang kan ada slide ini limit 10, kalau dulu cuma 1, terus tambah 3, sini jadi ini. Nah, kalau Kimo kenapa rata-rata nih Kimo ngambil di semua pakai slide dari awal, misalkan dari cara gerak mereka, terusnya dari cara misalkan ya dia ada pegangan tangan, ada detailnya lah. Kalau misalkan di fotografi kan ada 3 ya, wide shot, normal shot sama extreme shot. Nah kayak gitu loh. Nah kita lebih enak sih kalau misalkan ada slide ini tuh, misalkan ya kita bisa masukin foto-fotonya banyak nih, gitu loh. Nah kalau menurut Kimo kiat-kiatnya, karakternya kalian seperti apa? Terus kembangkan lagi. Intinya kalau menurut Kimo nih ya, kalian tuh jangan jadi seseorang. Kalian tuh harus jadi kalian, apa adanya kalian. Kalau misalkan kalian nyaman dengan karakter kalian, ya udah, jadilah kalian. Jangan jadi orang lain. Kalau misalkan seakan-akan kalian pengen jadi orang lain, ya kesannya kalau misalkan nanti bener kayak barusan ke pembahasan awal, paksaan, bener kan? Ada paksaan, itu ada unsur paksaan ya gitu. Jadi nanti kan hasilnya jomplang juga. Nah kalau misalkan kalian nyaman di, gua nyamannya di foto-foto landscape nih, ya udah landscape aja semua. Nah, itu loh. Itu kalau misalkan Kimo sukanya sama apa ya? Kimo sukanya sama foto-foto yang bener-bener yang karakter Kimo nih, gitu kan. Mereka naturalnya mereka gitu kan, terus kayak gimana. Nah kalau Kimo konsistennya di situ Om, di situ. Nah cara pandang Kimo tuh di situ. Jadi kalau konsisten ya konsisten tuh ya sesuai sama karakter dia aja. Jangan jadi diri seseorang. Kimo sih lebih condong kasih tips ya, jangan jadi seseorang aja. Soalnya kalau misalkan kalian jadi seseorang, pasti goalsnya juga nanti ke dia. Gitu. Nah, sebagaimanapun kalian udah mirip, tapi kalian belum tentu jadi dia, gitu loh. Gitu loh maksudnya. Tidak akan pernah jadi dia. Nggak akan pernah jadi dia. Jadi senyamannya lah, maksudnya kalian nyaman seperti itu ya udah terus konsisten aja. Boleh mencoba. Apa salahnya mencoba? Hak dia kan. Mencoba nggak masalah. Mencoba juga bisa nanti awal dari inovasi yang baru. Biasanya kayak gitu kan. Mencoba tuh. Jadi tadi ya proses belajar kan proses belajar seperti itu ya.
melihat meniru terus mengembangkan combining apa segala macam sampai memang benar-benar ya balik tadi ya gitu ya apa ya lebih ke style ini kan karakter ya tadi yang mau bilang kan ya itu jadi apa diri sendiri tuh itulah karena ya balik lagi orang kan gak ada yang sama ya bener om iya benar. Terus dari caption nih om, kalau nih Kimo kasih juga tips nih kalau Kimo dari caption juga pertama dari pengalaman mereka terus ya kayak Kimo lah lebih ke inilah lebih ke kayak di combine nih si sastra bahasanya gitu kan. Kadang pengalaman Kimo sendiri nih, maksudnya pengalaman Kimo sendiri ya tentang ya kalau Kimo kan belum nikah ya om, Kimo kan masih ya masih dibilang masih dilajang gitu kan. Ya keinginan Kimo pengen ya Kimo lagi seneng kayak gini ya udah gitu kan caption dibikin caption kayak gitu. Nah rata-rata kalau misalkan di couple kan identik berdua nih, identik berdua ya udah kalau caption tentang mereka aja berdua gitu loh kayak ya bersamaan gitu kan terus rasa gitu kan kasih cinta kayak gitu sih kalau caption kalau Kimo. Oke. Sudah ya? Sudah ya gitu. Tips-tipsnya Tips-tipsnya banyak banget gitu ya. Sampai nantilah kita masukin di support ya. Nah jadi videonya gitu aja. Ini yang mau komen silahkan bantai. Ini ya proses kreatifnya Kimo. Dari obrolan kita ini kita pengen tahu gimana proses kreatifnya gitu. Jadi ya masing-masing bebas punya cara sendiri untuk berkarya gitu. betul. Pandangan orang kan beda-beda ya. Pandangan orang beda-beda gitu. Kita kan ini bicara ngomong persepsi ya. Ini dari persepsinya Kimo loh gitu kan. Ya apa bagaimana dia memandang sesuatu, bagaimana dia berpikir ya, apa yang dia lihat seperti itu. Kalau yang mau ngebantah, mau protes gitu. Nah kalau gue mau protes dari tadi gue sering dia manggil gue om. Padahal seumuran. Sumpah ini bohong. Sumpah. Bohong. Terus bilangnya apa? Aja. Aduh, asa geli gitu dibilang Aduh, bener. Makasih loh ya. Sama-sama. Makasih. Kalau yang mau tahu tentang Kimo, silahkan follow IG-nya di @eskimografer. Lihat di situ buat calon-calon manten yang punya rencana buat priwet, siapa tuh cocok sama Kimo, silahkan DM. Oke. Gitu. Pasti direspon. Ditunggu loh. Ditunggu. Nah, kita makasih juga sama yang punya tempat Ruang Kopi 32. Ruang Kopi 32 ini di Bandung nih kita, Bandung. di Jalan Nanas. Jalan Nanas yang mau kesini juga boleh, silahkan, tempatnya asik Ya. Kita juga bebas deh bikin konten. Gitu, udah sampai ketemu di video berikutnya. Ya. Sip.